lagi? Karena 16 itu luas itu tadi juga pertemuan 14 sama 15 iya keluar dari 28 ada Pak. Oke, baik teman-teman sekalian. Kali ini kita bertemu lagi dengan Pak Buya. Kalau saya jelaskan, pasti akan masuk di hari ini kita akan Simon problem. Apa itu Simon problem? Masalah terus the steps. Atau adalah suatu model yang berhubungan dengan kehidupan. Model ini merupakan model khusus dari suatu program linear yang serupa dengan model transportasi. Dalam suatu masalah mengenai pengaturan pada individu atau objek untuk melaksanakan tugas atau kegiatan, sehingga dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas tertentu dapat diminimalkan dan menghasilkan income. Oke, jadi model tugas adalah suatu model yang berhubungan dengan di mana model itu merupakan model khusus informasi ke depan pendapatan ke akan baca. Perkenalan, jadi kontak, jadi money, sales, kasir, sorting, finance. Jadi Anda adalah seorang manajer, ya. Jadi Anda harus menentukan kerjaan apa yang cocok untuk 4 orang ini, ya. Ada siapa? Di sini, Mama ada. Baby ya. Jadi Anda seorang manajer. Jadi bagaimana Anda menentukan, ya? Seorang manajer itu menentukan pekerjaan mana yang cocok untuk baby, mama, ya, kasir, atau kopi. Kalau misalkan Dewi sebagai sales, Mama sebagai kasir, ya, Dewi sebagai ya, Fani sebagai tugas Anda teman-teman sekalian. Anda adalah seorang manajer yang hebat. Anda harus menentukan, ya, pekerjaan apa yang cocok untuk mereka ini. Apakah Dewi sebagai sales dengan keuntungan yang diberikan oleh perusahaan. Oke, kalau kemarin pada komputasi, ya kita apa ya? Adalah meminimalkan biaya transportasi.
menggunakan dua metode. Apa itu? Pertanyaan sampai sini. Oke. Pertanyaan silakan. Nama dan email. Mana? Oke. Dalam konteks pergerakan itu angka model kebiasaan dari angka terbesar dari masing-masing baris, menjadikan angka-angka di setiap baris dengan angka terbesar dari barisnya masing-masing. Setelah mendapatkan hasil dari divisi baris, kemudian mencari angka terkecil dari setiap kolom, mengurangi angka-angka di setiap kolom dengan angka terkecil dari kolom mereka masing-masing. Scanning baris dan scanning kolom. Scanning baris, jika di suatu baris terdapat satu buah angka 0, beri tanda segitiga pada angka 0 tersebut dan tarik garis vertikal. Scanning kolom, jika di suatu baris terdapat satu buah angka 0, beri tanda segitiga pada angka 0 tersebut dan tarik garis horizontal. Jika suatu baris atau kolom terdapat lebih dari satu buah angka 0, telah tidak kita apa-apakan dari baris tersebut. Evaluasi, jika garis dengan baris dengan kolom jika belum sesuai, lakukan scanning baris dan kolom sampai tebelnya optimal dengan melihat. Jika garis, baris, kolom sudah sesuai, sudah bisa diberikan kesimpulan. Saya tunjuk anda bukan nama tadi. Terbesar dari masing-masing. Kedua adalah menyisipkan angka di setiap baris dengan angka terbesar dari masing-masing barisnya. Yang pertama, di langkah pertama apa tadi? Membedakan mana baris, mana kolom. Kalau baris bagaimana? Kalau kolom kita selalu bedakan ya. Sampai kita selalu bedakan mana baris, mana kolom. Ya. Ya, kita selalu bedakan. Kita dapat mengenai keuntungan uang yang didapatkan dan dihasilkan oleh masing-masing pekerja sebagai manajer yang hebat. Tentukanlah pekerjaan yang tepat untuk masing-masing pekerja supaya perusahaan dapat meraih keuntungan sebesar-besarnya. Pekerja Dewi Bambang Edi Pan, sales 950, Dewi 950, Bambang 985, Edi 970, Pani 900. Menjaga kasir Dewi 850, Bambang 860, Feby 840, Pani 870. Kogi Dewi 750, Bambang 780, Feby 770, Pani 760. Finance Dewi 840, Bambang 820, Feby 830, Pani 850. Oke, sekarang juga pertanyaan sebelum kita bahas soalnya, mungkin teman-teman yang mau bertanya, bisa sebut namanya. Oke.
Perkenalkan nama saya ini 22 pertanyaan saya maksudnya apa itu yang jika garis sama dengan garis sama dengan kolom di mana yang evaluasi jika garis sama dengan garis sama dengan kolom Nomor 3 paling bawah, Pak. Oke. Ya, oke, evaluasi ya. Nah, nanti kita akan melakukan scanning. Jadi nanti kita ada garisnya ya. Tadi aturannya adalah jika garis sama dengan garis sama dengan Kolom ya, garisnya harus sesuai. tepat ya, garisnya harus tepat dan kolomnya harus arah. Bagaimana kalau garisnya cuma dua? Berarti belum Optimal. karena yang kita butuhkan ini adalah 4 dan yawan ya, sedangkan di sini itu kalau garisnya cuma dua berarti dua yang dievaluasi atau dua yang dapat kerjaan ya. Jadi harus balance antara garis dan dengan ya, makanya nanti kita akan praktek ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Marlianti Maripan, NIM 220108. Jadi pertanyaan saya di sini, jelaskan proses bagaimana proses scanning baris dan scanning kolom dan apa peran angka 0 dalam permasalahan ini. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi scanning baris ya. Jadi dan kita sudah melakukan penyisihan antara baris dan kolom. Kita akan melakukan yang namanya scanning ya. Scanning baris dan scanning kolom ya. Nah, aturannya kalau scanning baris dan scanning kolom itu jika di suatu baris terdapat satu buah angka 0, berarti ada berapa angka 0? Ya, tapi beri tanda segitiga pada kolom tersebut ya. Jika di suatu baris atau kolom terdapat lebih buah angka 0, kalian tidak usah apa-apa ya. Untuk lebih paham kita langsung bahas ya. Oke, terima kasih sudah bertanya. Uang di tempat itu berarti apa itu uang di tempat itu? Berarti di kantor uang didapatkan ya. Berarti kalau uang didapatkan berarti kita bicara tentang apa? Maksimisasi atau minimalisasi? Dan menghasilkan oleh masing-masing bekerja. Sebagai bekerja yang hebat, jadi Anda ini adalah calon manajer yang hebat. Ya. Jadi tugas Anda adalah tentukanlah, pekerjaan yang tepat untuk masing-masing pekerja supaya perusahaan dapat mengurangi keuntungan sebesar-besarnya. Ya, kalau misalkan Dewi ketika dari sales itu gajinya berapa? Dewi kalau dari menjaga kasir itu berapa? Dewi kalau dari kok itu berapa? Dewi kalau dari finance itu berapa? Bambang kalau dari sales berapa? Oke, Bambang kalau dari menjaga kasir berapa? Oke, Bambang kalau dari booking berapa? Bambang kalau dari finance berapa? Jadi itu seterusnya. Ya. Apa tadi teman-teman sekalian yang pertama apa tadi? Iya, ya. Berarti baris ada berapa baris di sini? 4. Ya. Ada baris apa? Ada baris apa? Saya pelan-pelan menjelaskan supaya teman-teman bisa memahami dan nanti dalam mengerjakan soal itu gampang ya. Berarti kalau kita fokus baris pertama, berarti kita fokus ke apa itu? Apa lagi? Jadi masih baris pertama nih. Berarti kalau di baris pertama ada berapa angka? 4. Berarti kita fokus ke baris pertama ya.
Ada berapa itu? 950. Berapa lagi? 50, 50, 80. Menyebutkan angka-angka yang setiap baris dengan angka terbesar dari barisnya masing-masing. Selisih ya. Berarti kalau cari selisihnya gimana? Berarti 950. Oke, apa tadi mengisikan angka setiap baris dengan angka terbesar dari barisnya masing-masing. Oke, berarti 950 kurang 950. 950 kurang 850. Berapa? 100. Ya, 750 kurang 950. 2. 840 kurang 950. Berapa? 100. Oke. Ulang ya. Oke. Dari mana saya dapatnya kayak ini? 000000. Ya, terus baris ya. Terus baris. Oke. Terus baris. Ya, baris ini dapat dari mana nih? Baris ini. Ini baris ini. Dari sekarang Ya, dari baris ber. Kemudian dapat dari mana? Baris ke? Dari mana ini? 98. Dari mana nolnya? Ya, 985 kurang 985 ya. Oke. Sehingga kita dapat dari ini. Ya. Kenapa seperti ini, Pak? Oke. Apa lagi yang selanjutnya kita lakukan? Apa lagi selanjutnya kita lakukan? dari yang terdekat dari setiap golongan. Pak? Ya. Angka tadi ini lupakan. Jelas angka tabel pertama lupakan ya. Sekarang kita fokus ke mana? Fokus ke tabel dua. Berarti tadi sudah fokus ke mana? Baris. Sekarang kita fokus ke kolom ya. Ada berapa kolom di sini? 4. Ada 4 ya. Kalau di kolom pertama itu ada angka apa? 0 semua ya. Kolom kedua 30. Yang kolom kedua ya, kolom kedua ya ada 3. Murahnya sampai sudah kolom. Oke, sama tadi ya. Mengisikan apa? Oke, kalau ini adalah kita dapat mengambil baris, kemudian mencari angka tertentu dari setiap kolom. Ini harus berapa? Itu 0. Kalau ini, jangan lupa yaitu mengurangi angka, ya. Di setiap kolom dengan angka tertentu dari, jadi kita lagi mengintuisikan, ya. Oke, kolom pertama sudah 0 semua, betul? Kolom kedua 100 kurang 30. 125 kurang 30. Oke, ada 0 atau lagi? 0 lagi. 60.
Oke. Apa tuh itu maksudnya? Oke. Sudah kita di scanning baris toh? Sekarang scanning. Ya. Berarti kita fokus kemana ini? Coba kita lihat di kolom pertama. Ada apa dulu? Jam seberapa dulu di kolom? Nol semua ya? Kolom kedua. Oke, berapa nolnya di situ? Satu atau tiga? Ya. Makanya kita harus membedakan mana kolom mana pak? Harus begini ya. Kalau kolom begini, kolom ya. Ya. Oke. Apakah kita harus balik garis apa? Horizontal? Kita harus. Gimana dengan garis ketiga? Garis berapa? Garis keempat. Ini berarti ya. Sebelum. Apakah ini sudah selesai? Ini selesai. Sampai kapan selesai? Sampai kita menemukan garis 4. Ya, sedangkan garis ini cuma 2. Garis ini berarti kita harus mencari kesempatan. Siapa begini Pak selanjutnya? Yaitu kita mencari, kita melakukan scanning juga lagi antara baris dan kolom. Ya, maka susah transportasi begini. Setelah itu kita dapat teknik, barulah kita scanning baris dan kolom. Ya, berarti angka ini kita lupakan lagi. Kita melakukan apa namanya? Karena kita melakukan yang namanya scanning baris lagi, scanning baru lagi ya. Ada berapa menu itu? Ada apa? Apa lagi? Scanning baris. Kalau teman-teman scan, dia harus full ya. Dia harus full ya. Harus full ya. Kalau Anda scan seperti ini, berarti kalau misalkan ada kertas ya,
scan-nya seperti ini. Berarti ada nggak? Tahu itu? Ada. Ya, berarti dilakukan scan seperti ini. Mau saya scan itu? Karena kalau ada scan seperti ini, potong dan ini tidak ada. Ya, semua potong istri tak dia harus seperti namanya scanning. Kalau dia ada kayak ini, ya. Kalau Anda scanning yang horizontal berarti keseluruhan seperti ini. Karena kalau Anda scan ini saja, ya berarti pasangannya teman-teman tidak. Oke ya. Ya. Ini berarti baris. Baris. Sini ada berapa kalau? Tiga. Tidak bisa dia bawakan. Ya, ada 1, 2, 3. Tidak bisa dia bawakan. Ya. Baris 2 lagi. Ada berapa buah kalau? 1. Ada berapa itu? 0, 3, 5. Berarti tadi dari sekitar ini. Beri tanda segitiga dan scanning vertikal. Scanning kolom lagi BSS. Scanning kolom lagi. Ya, oke. Ini masih scanning batu, masih scanning kolom. Enggak, scanning kolom. Oh, lu berkurang ini. Kami 2201-036. Jadi menurut saya metode penugasan ini adalah metode yang sangat baik karena mempermudah kita dalam menentukan penugasan, misalnya tempat-tempat penugasan seseorang dengan lebih akurat walaupun prosesnya yang lumayan panjang tetapi hasilnya yang akurat. Mungkin itu saya sempat menyampaikan. Terima kasih. Jadi ini bukan hanya tentang nilai dari mereka, tapi bagaimana tentang orang-orang yang kalian dua dan pengalaman yang kalian lagi. Dan ini yang benar.